Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, apapun kondisi Anda saat mendengarkan podcast ini. Selamat datang di Wanyangas, channel horor dari channel Arsa dan Fuad, podcast horor dari channel Arsa dan Fuad. Ya. Oke, Wanyangas sudah sering sekali membahas tempat-tempat horor yang ada di Solo Raya. Contohnya banyak ya, stasiun. Kita sudah pernah bahas stasiun, pernah bahas kuburan, rumah sakit. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tempat yang ada di sebuah kecamatan Banjarsari. Tempat ini sebenarnya uh, tempat kesehatan ya. Di sini kita akan bahas sebelum tempat ini berdiri menjadi sebuah tempat tersebut. Tempat apa itu? Namanya adalah Puskesmas Stabilan. Oke, jadi kita akan bercerita tentang hal-hal yang ada di belakang Puskesmas Stabilan sebelum Puskesmas ini berdiri ya. Oke, Stabilan sendiri adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarsari. Ternyata mempunyai beberapa spot yang menarik untuk dilihat dari sisi metafisika. Nama Stabilan sendiri konon berarti pasukan meriam. Dahulu disebutkan bahwa di tempat ini terdapat sebuah gudang dan markas pasukan meriam milik Keraton Mangkunegaran. Hal itu dikuatkan dengan beberapa penemuan-penemuan artefak meriam di daerah ini. Hal bersejarah itu membuat beberapa daerah mempunyai hawa mistis yang lebih dominan dibandingkan tempat lain. Salah satunya ya Puskesmas Stabilan itu sendiri. Ada gangguan ya, dikit. Oke, lanjut ya. Bertempat di timur Pasar Legi, jauh sebelum direnovasi untuk puskesmas. Tempat ini pernah beberapa tahun dalam kondisi yang enggak terawat. Bahkan tanaman rambat dan beberapa serangga menjadi penghuni tetap bangunan ini. Tampilan yang kotor dan terkesan kosong membuat beberapa orang yang lewat di tempat ini merasa khawatir pada waktu itu ya. Khawatir mungkin karena ada gangguan-gangguan gaib atau khawatir karena ada kejahatan. Dahulu tempat ini merupakan tempat yang menakutkan bagi beberapa penjual nasi goreng yang pakai gerobak ya. Pernah dikatakan oleh salah satu saksi mata, ada saksi mata, yaitu dia seorang tukang cukur yang lokasinya kebetulan ada di sekitaran nggak jauh dari gedung yang sekarang jadi Puskesmas Stabilan ini. Tukang cukur tadi bilang, dia bercerita kalau pernah ada penjual nasi goreng yang dapat pesanan nasi goreng dari dalam gedung tadi. Yang pesan itu wanita. Namun saat pesanan itu dibuat dan jadi, si pemesan nasi goreng nggak kunjung keluar dan menampakkan batang hidungnya. Jadi dia udah bikin capek-capek tapi yang beli itu nggak ada. Namun setelah dia sadar kalau pesanan itu dari dalam gedung kosong tadi, akhirnya dia pun lari kalang kabut ketakutan. Nah, setelah ketakutan ternyata dari dalam gedung tadi muncul suara ketawa cekikikan ya khas kuntilanak. Ada pula di sana sosok raksasa dengan kulit hitam legam, kuku yang panjang serta mata merah yang melotot. Ini genderuwo ini. Makhluk ini dahulu sering menampakkan wujudnya di beberapa lorong kantor, bahkan ke beberapa orang yang lewat yang tidak sengaja dia nengok ke dalam bangunan tadi. Gak hanya itu juga, menurut beberapa saksi terdapat seorang wanita tua yang kakinya seperti kaki siput. Ngelesot. Penampakan ini dikatakan cukup iseng mengikuti pengunjung hingga sampai ke rumah. Waduh, kintil. Mbah tua ngisot iki kintil cah. Medeni ya. Oke, selain itu juga ada penampakan hantu laki-laki Belanda dengan rokok yang menyala dari demite ngudut ini. Konon makhluk tersebut merupakan ketua makhluk astral di gedung ini. Wah, demit ya nek ketuane coy. Sekarang memang gedung ini sudah terawat dan jauh dari kesan angker. Apalagi puskesmas ini sekarang sudah menjadi puskesmas yang menyediakan rawat inap ya. Namun disarankan untuk kita agar tetap menjaga sopan santun ketika berada di tempat ini ya, tentu aja ya. Dimanapun tempat
dimanapun kita berada, sopan santun harus tetap dijaga. Apalagi tempatnya wingit ya, Uluk Salam itu jelas perlu karena memang kita hidup kan berdampingan dengan mereka. Oke, mungkin itu aja yang Wan Yangas bisa sampaikan ya. Menurut ini, oh ya lupa, atop sih dulu. Ini ceritanya diambil dari Instagram Misteri Solo dan ada beberapa komen yang menyatakan kalau sekarang memang tempatnya udah beda, udah banyak aktivitas manusia. Jadi gedung ini udah jauh dari kesan angker. Ya mungkin itu aja yang bisa yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ojo wani yang wedi, ojo wedi yang koyo wani. Wani Angas. Makasih. Assalamualaikum.